Hai teman-teman, hola, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah kejutan indah di tanggal 20 sampai 26 Juni 2022. Apakah kejutannya? Aku tidak tahu, tapi kita akan lihat bersama. Aku akan bagi dua untuk hal-hal yang general dan nanti untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta kamu ya. Jadi kamu kalau ingin langsung menuju kisah cinta, langsung lihat aja di timestamp akan aku kasih di bawah nanti. Oke? Kita akan lihat bareng ya. Ada Akasha, ada Protection, ada Prestige di sini. Oke, buat teman-teman di sini untuk hal-hal yang general atau umum, bisa aku katakan bahwa hati-hati dengan seseorang atau sesuatu yang sepertinya di sini emang lagi ada niat yang gak baik ke kamu. Dan di sini macam-macam ya, entah mengenai keuangan kah atau mengenai perasaan, cinta dan sebagainya. Pokoknya hati-hati banget di sini. Hati-hati mengambil sebuah keputusan, hati-hati saat berkenalan dengan orang baru, hati-hati dengan sesuatu yang berhubungan dengan uang. Karena di sini kamu harus bisa melindungi diri kamu, melindungi perasaan kamu, finansial kamu dan sebagainya di sini. Jadi kalau misalnya kamu mendapatkan tawaran sesuatu mengenai apapun itu, uang, perasaan, apapun, berani untuk bilang tidak jika memang hati kamu menolak atau kamu ngerasa ada yang aneh gitu. Jadi jangan takut untuk menolak dan juga hati-hati kalau misalnya kamu di sini lagi ada ide baru, entah ide-ide di pekerjaan, ide apapun itu, jangan langsung berkoar-koar, baik di sosial media atau langsung kamu sebar-sebarkan ke teman-teman atau keluarga. Misalnya kamu ingin resign, katakan, kamu jangan langsung berkoar-koar di sosial media, aku ingin resign bla bla bla, karena bisa aja di sini efeknya menjadi buruk buat kamu, karena ya mungkin aja di sini malah perusahaan kamu melihat niat kamu atau mungkin teman kantor kamu tahu terus menjadi sesuatu yang nggak enak, jadi gosip nggak enak, atau mungkin di sini orang-orang sekitar kamu menanyakan kenapa kamu mau resign, kenapa kamu mau resign, pokoknya yang begini malah bikin kamu pusing. Dan ini lebih lagi kalau misalnya kamu punya ide pingin apa, jangan langsung berkoar-koar, disimpan dulu aja, realisasikan idenya, baru kamu berkoar-koar. Jadi di sini lindungi diri kamu dari sesuatu yang jahat-jahat ini ya, yang mungkin niatnya nggak jahat tapi mungkin berdampak buruk ke kamu, apapun itu ya, karena ini general. Kemudian ada Prestige di sini. Kalau di sini di minggu ini kamu diminta untuk lebih banyak mengerti apa maunya kamu, lebih banyak mencari informasi banyak hal. Ada orang baru yang kamu kenal atau mungkin kamu lagi suka sama seseorang, punya crush gitu ya. Coba ya kenali lebih dalam dulu. Ada tawaran investasi, pelajari dulu investasi apa. Dapat lowongan pekerjaan, pelajari dulu perusahaannya itu perusahaan apa dan sebagainya. Maka di sini kamu yang harus bisa mengendalikan hidup kamu, kamu yang bisa memberi jawaban iya atau tidak pada apapun itu keputusan kamu di minggu ini kayak gitu. Jadi hati-hati banget. Karena di sini aku lihat kamu udah siap untuk menjalani sebuah hal yang baru. Kamu siap untuk di sini mulai bekerja lagi, dapat pekerjaan baru, memulai bisnis dan apapun itu. Atau di sini kamu juga udah lebih berani mengungkapkan apa yang kamu rasa ke crush kamu, ke pasangan kamu dan sebagainya. Ada banyak keberanian untuk menjadikan sebuah hal menjadi nyata. Dan di sini ada Akasha yang menandakan bahwa kamu akan selalu dibimbing oleh malaikat penjaga kamu, higher self-nya kamu, spirit guide-nya kamu, logika kamu, intuisi kamu dan segala-galanya. Maka di sini ikuti semua yang kamu rasa, pelajari dulu, ketahui banyak informasinya mengenai apapun, baru ambil sebuah keputusan. Dan ya, lihat tanda-tanda. Kalau misalnya ketika kamu akan melamar kerja, tiba-tiba ada orang atau mungkin siapapun itu yang ngasih tahu, oh kerja di situ tuh gini, dan itu sesuatu yang negatif, ya mungkin ini adalah sebuah pencerahan, sesuatu yang bisa kamu pertimbangkan sebelum kamu akan yakin untuk tanda tangan kontrak di sana. Atau sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, tiba-tiba mimpi kamu buruk dan sebagainya, bisa jadi menjadi sebuah tanda-tanda supaya kamu berpikir ulang dan mencari informasi lebih dalam sebelum kamu memutuskan sebuah hal terjadi kayak gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa kondisi lainnya di sini untuk kondisi umum ya. Oke.
Page of Pentacles di sini di minggu ini. Teman-teman, yuk lebih semangat lagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan kuliah, pekerjaan, keuangan. Karena di sini aku lihat yang datang ke video ini rata-rata usianya masih muda ya. Kalau Pentacles ini biasanya sih usia remaja sampai 25-an lah gitu. Jadi emang lagi semangat-semangatnya buat hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, kestabilan hidup. Nggak apa-apa, nikmati momennya kamu. Kalau sekarang misalnya kamu ngerasa kok kayaknya gaji aku kecil ya kak, kok kayaknya aku lebih sedih hidupnya dibanding teman aku ya kak, padahal mungkin aku lebih pinter dulu di sekolah. Nggak apa-apa, kamu nikmatin aja, bersyukur mengenai apa yang kamu dapatkan di minggu ini. Karena yang bisa kulihat di sini, kamu akan baik-baik saja di pendidikan, akan ada bantuan datang, di keuangan juga kamu akan baik-baik aja di minggu ini. Dan ya, ada perubahan di sana, ada kupu-kupu, ya kamunya harus berubah untuk sebuah impian yang kamu rancang. Jadi, kamu jangan bermimpi tinggi kalau kamunya sendiri malas-malesan. Kalau kamunya sendiri nggak semangat itu menghadapinya. Karena di sini, ya kamu harus punya semangat, intinya kayak gitu. Ada the start, ada sebuah harapan, kedamaian. Jadi apapun yang sedang terjadi di hidupmu sekarang, entah di sini mengenai orang tua kah, keluarga, sesuatu yang agak ada ribut-ributnya, aku lihat di minggu ini semua akan baik-baik saja, bisa kamu usahakan. Dan kalau misalnya kamu lagi punya kesibukan, aku lihat kamu juga punya banyak waktu yang mana bisa membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan, antara pekerjaan dengan waktu me time-nya kamu kayak gitu. Jadi di sini ada banyak hal yang bisa kamu usahakan yang akan menuju semakin dekat pada impian kamu, cita-cita kamu kayak gitu di sini. Jadi jangan berhenti berharap dan jangan juga berhenti untuk berusaha. Walaupun mungkin langkah kamu sedikit kecil, selama kamu mengusahakan maka akan ada progresnya ya di sini. Kemudian ada The Emperor. Di minggu ini kamu akan belajar mengenai tanggung jawab, kemandirian, pendewasaan, kebijaksanaan. Jadi sekali lagi, kamu yang punya kendali akan hidup kamu. Iya betul bahwa kamu punya garis takdirmu sendiri, tapi segala keputusan mutlak di tangan kamu. Apakah kamu akan ikut arus? Apakah kamu akan terombang-ambing dengan segala saran atau kritik dari orang lain, ataukah kamu sudah punya idealismenya kamu sendiri, kamu sudah punya tujuan dan kamu akan berani untuk melangkah di tujuan kamu, apapun kata orang di sekitar kamu. Selama kamu yakin, maju aja. Selama yang kamu usahakan ini baik buat kamu, baik untuk banyak orang, tidak menyalahi aturan hukum, maju aja kayak gitu. Karena The Emperor ini adalah orang yang sangat mengerti maunya apa, punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Maka di sini pimpinlah diri kamu ya, terutama di minggu ini ketika kamu harus menghadapi nanti sebuah keputusan, masalah ya, dan hal-hal yang kurang menyenangkan yang mungkin memaksa kamu untuk menolak, berkata tidak, mengikuti intuisi kamu dan sebagainya. Ya di sini. Oke, ada The Death. Ini lebih kepada sesuatu yang sudah berakhir, sesuatu yang sudah selesai akan membawa kamu kepada sebuah chapter atau fase yang baru. Jadi nggak apa-apa kalaupun di sini teman-teman ada yang I'm sorry to say, mungkin ada yang baru di PHK atau mungkin kamunya resign karena emang udah nggak kuat di kantor lama. Iya nggak apa-apa, nikmati momen kamu sekarang, dalam artian nggak apa-apa, tarik nafas dulu, kemudian diusahakan lagi karena pasti akan ada chapter baru yang akan dimulai. Maka di sini sekali lagi, kamu yang punya keputusan mutlak akan hidup kamu, mau dibawa kemana hidup kamu, akan menjadi apa. Dan sekali lagi, lindungi diri kamu dari segala godaan, segala apapun yang tampak indah ditawarkan di depan mata kamu. Tapi pelajari dulu ya, kalau hati kamu ngerasa kayaknya nggak enak, kayaknya kok gimana, coba dipelajari lagi, coba dipikirkan ulang lagi sebelum kamu mengambil sebuah keputusan besar. Mengenai cinta juga bisa, jangan sampai kamu merasa aku baru putus sama pacarku, jangan sampai kamu ngerasa aku ingin cepat-cepat pacaran lagi gitu. Hati-hati ya, karena kadang tampak indah ilusi dari seseorang yang baru yang datang di saat kamu patah hati, padahal mungkin ini hanya karena kamu lagi kesepian dan lagi patah hati aja. Jadi pastikan kamu jatuh cinta atau kamu membuat sebuah keputusan di saat
hati kamu sudah tenang, di saat pikiran kamu sudah nggak kusut kayak gitu. Karena keputusan yang diambil di saat hati lagi marah, lagi kecewa, lagi bersedih, biasanya akan menjadi keputusan yang kamu sesali. Maka ambil keputusan di saat hati kamu sudah siap, di saat mental kamu sudah lebih stabil ya. Kemudian ada The Sun. Tenang aja, semua akan berbahagia di sini. Mudah-mudahan klaim energi positifnya di sini. Di minggu ini akan ada banyak kebahagiaan yang kamu rasa setelah segala hal kurang menyenangkan terjadi, dan ya makin percaya diri, makin mengerti tujuan kedepannya mau gimana, lebih bisa memilah-milah saran dari siapa aja yang sebaiknya kamu ambil dan kritik apa aja yang sebaiknya kamu buang kayak gitu. Karena nggak semua kritik itu harus kamu terima kok ya. Karena kadang kritik itu hanya sebagai pelampiasan seseorang yang lagi nggak bahagia dengan hidupnya. Jadi jangan sampai ketidakbahagiaan dia mempengaruhi kebahagiaan kamu kayak gitu. Karena di sini kamu siap untuk berbahagia lagi. Oke, itu adalah kondisi general. Aku akan masuk ke kisah cinta kamu. Oke, kita akan lihat ada kejutan atau ada berita baik apa di minggu ini. Ada Nine of Wands di sini, ada dua kartunya yang jatuh ya. Ada Nine of Swords, ada Nine of Wands, ada dua angka 9 di sini ya. Jadi teman-teman di sini buat kamu yang sekarang lagi cemas mengenai cinta, yang lagi nggak ngerti mau berjalan kemana, patah hati, sakit hati, pesimis, terluka, kecewa, kamu merasa bahwa kamu sudah memberikan yang terbaik tapi ternyata hal yang buruk malah terjadi. Kamu sudah mengorbankan banyak hal tetapi sesuatu yang menyebalkan justru terjadi. Jadi kamu merasa seperti dihianati oleh nasib, dihianati oleh banyak hal, yang mana kamu benar-benar terluka dari segala perjuangan kamu. Kenapa malah begini balasannya kayak gitu ya. Kita akan lihat seperti apa alurnya. Ada The Fool yang menandakan bahwa di sini kamu sudah siap untuk sebuah chapter yang baru, untuk sebuah perjalanan yang baru. Memang sih aku mengerti ini mungkin akan sakit, ini mungkin akan membuat kamu menangis, membuat kamu kecewa dan sebagainya. Nggak apa-apa, nikmati waktu kamu, nikmati waktu healing kamu, mengobati ini semua. Setelah itu kamu akan baik-baik saja. Kamu akan membawa segala kenangan buruk ini sebagai sebuah pelajaran yang mana kamu nanti akan siap lagi untuk memulai sebuah kisah. Ya, menjadi kamu yang lebih bahagia, kamu yang lebih mengerti mengenai cinta, yang sudah punya bekal lagi nih untuk kamu bersama dengan seseorang baru nanti di depan sana. Jadi ya nggak apa-apa kamu sekarang nangis, kecewa dan sebagainya, tapi jadikan ini semua sebagai pelajaran. Tidak perlu menyimpan marah berlebihan, tidak perlu menyimpan dendam. Selebihnya maafkan orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Ya mungkin sekarang rasanya sulit kalau hati kamu masih terluka, tapi dengan seiring berjalannya waktu, coba maafkan dia. Dengan begitu kamu akan lebih siap untuk menerima cinta baru yang datang, dan akan lebih bersemangat lagi untuk punya optimisme mengenai cinta. Kayak gitu ya di sini. Kemudian ada The Star. Jangan berhenti berharap, intinya sama seperti kartu tadi ya di bagian general. Jangan berhenti berharap, tetap nikmati momen kamu sekarang. Kamu akan baik-baik saja dan segala impian kamu akan terwujud. Mungkin bukan sekarang atau di beberapa waktu yang lalu, tapi yakinlah ini sebagai sebuah fase pelajaran di mana nanti kamu akan dibersamakan dengan orang yang lebih baik, yang benar-benar mengerti kamu, yang lebih bisa membawa kedamaian buat kamu dan sebagainya. Jadi tetaplah bahagia dengan diri kamu sendiri, intinya kayak gitu. Kemudian ada The High Priestess ya, sama seperti kartu di sini tadi ya. Jadi di sini emang waktunya kamu untuk belajar dari apa yang kamu rasa. Ya namanya fase orang patah hati atau sakit hati pasti akan melalui fase ini dulu. Yang nggak enak, merasa diri hancur, merasa diri nggak layak buat dicintai lagi, merasa diri ini salahku apa ya sampai dia begitu ke aku, salah aku apa ya sampai dia setega itu ke aku. Tapi kemudian kamu akan mulai menerima, mulai bisa mengobati segala luka di batin kamu. Makanya kamu di sini siap untuk melangkah lagi ya. Setiap orang waktunya berbeda-beda, mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak apa-apa. Tapi yang pasti kedepannya kamu akan baik-baik saja. Kamu akan belajar dari itu semua menjadi kamu yang lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih punya pengalaman mengenai cinta, agar kedepannya kamu tidak
lagi mau bersama dengan orang dengan pola yang demikian, yang toksik, yang mana kamu sudah mengerti tanda-tandanya, yang mana kedepannya juga kamu akan semakin kelihatan cantik dalam artian setelah kamu menerima semua ini. Setelah kamu sudah sampai fase melepas segala energi negatif ini, kamu akan mulai nih kelihatan lagi cantiknya, sorot matanya mulai percaya diri lagi, mulai bahagia lagi, makin kelihatan anggunnya, makin kelihatan wibawanya kalau kamu cowok di sini, dan kamu siap untuk berbunga lagi. Jadi walaupun backgroundnya di sini masih salju, ya hutan dengan ranting-ranting, tapi kamu siap untuk berbunga-bunga lagi, siap untuk jatuh cinta lagi. Dan ya, pastikan kamu jatuh cinta di saat hati kamu sudah siap. Jadi kamu sembuhkan dulu semua ini dan kamu akan baik-baik saja ke depannya. Gitu di sini ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada Queen of Wands ya. Queen of Wands, ratu yang sangat cerdas ia, pekerja keras ia, berbahagia dengan hidupnya, percaya diri, dan dia bisa mengontrol apapun, mengontrol dirinya, kedepannya ingin bersama dengan orang yang bagaimana kamu tahu ketika ada orang datang kenal sama kamu semakin dekat dan kamu melihat pola-pola yang sama seperti sebelumnya, kamu ngerti untuk cut dari awal, untuk tidak melalui kisah yang sama lagi kayak gitu. Jadi di sini nggak apa-apa melalui fase yang gak enak ini untuk kedepannya kamu semakin kuat seperti dia, seperti beliau ini yang benar-benar tangguh, pekerja keras luar biasa. Maka setelah nanti kedepannya mungkin sebagian teman-teman di sini harus melalui fase jomblo, menjadi single dulu nggak apa-apa, aktualisasi diri sekali lagi. Menjadi single dan jomblo itu bukan berarti sedih ya, karena kadang di masa kamu yang bebas ini, kamu lebih punya banyak waktu untuk bisa memanjakan diri kamu, bekerja, kuliah, maksimal di sana, maksimal nabung, maksimal investasi dan sebagainya, benar-benar memanjakan diri kamu di sini. Maka nikmati waktunya. Pingin spa di salon, pingin ngapain, pingin jalan-jalan kemana, ya udah silakan aja, selama dananya ada sebagai bentuk hadiah diri kamu, ya silakan aja kayak gitu ya di sini. Kemudian beberapa kartu lainnya. Ada The Lover, siap untuk jatuh cinta lagi, bahkan mungkin di sini sudah ada orang yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan, yang akan membawa kamu berbunga-bunga lagi dan sebagainya. Tapi ingat ya, jatuh cintalah di saat kamu sudah berbahagia, di saat luka batin kamu ini sudah sembuh, sudah sampai di fase kamu memaafkan dia, memaafkan diri kamu, dan kamunya sudah berbahagia gitu di sini. Jadi selamat aja ya kalau memang sebentar lagi kamu akan sampai di masa itu. Ada The Moon ya di sini. Kalau memang kedepannya kamu nanti memutuskan untuk enggak deh kak, aku belum mau jatuh cinta dulu, aku masih mau healing, menikmati hari-hariku, silakan aja. Karena yang bisa kulihat di sini bahwa sebenarnya ada sebagian teman-teman di sini yang akan dipuja atau punya secret admirer. Cuma di sini kamunya itu masih belum mau, kamunya masih nanti deh, enggak dulu, enggak sekarang, ya nggak apa-apa, silakan aja. Karena di sini kamu yang punya kendali akan hidup kamu, walaupun kamu kadang merasa feeling blue, kadang ngerasa patah hati lagi karena ini semua, ya nggak apa-apa. Kalau itu muncul rasanya sekali waktu, nggak apa-apa. Tapi ingatlah di luar sana ada orang-orang yang sebenarnya sedang menunggu kamu, yang mana dia ini atau mereka ini melihat kamu tuh sangat cantik, kamu sangat anggun, atau di sini kamu tampan, berwibawa, oke banget, pinter dan sebagainya. Cuma di sini emang nggak apa-apa kalau emang kamu butuh waktu untuk sendiri dulu, nggak apa-apa, dinikmati waktunya. Karena fase sembuh setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada Justice, pada akhirnya kamu mengerti bahwa kamu akan menerima segala kebaikan dari air mata yang sudah kamu keluarkan, dari segala patah hati yang kamu rasa, dari kecemasan kamu, dari kamu yang di fase ini lagi sangat-sangat marah kepada diri sendiri, marah kepada dia, marah kepada Tuhan. Pada akhirnya kamu mengerti arti ini semua. Kenapa kamu harus mengalami fase ini, pada akhirnya kamu mengerti. Dan kamu akan berterima kasih pernah melalui fase ini setelah kamu sampai ke titik ini ya. Jadi nggak apa-apa, nikmati momennya di fase manapun kamu minggu ini berada, ini atau ini barangkali, nggak apa-apa. Pada akhirnya kamu akan bersyukur dan mengerti bahwa Tuhan itu baik, dan ketika kamu berada di fase ini, ya ini sebuah pelajaran buat kamu, yang mana Tuhan itu pingin kamu lebih upgrade mengenai
pola pikir, bagaimana kamu akan memutuskan ke depannya bersama dengan siapa, ya, dengan siapa kamu bisa menitipkan hati kamu ke depannya. Pada akhirnya kamu akan berterima kasih, bersyukur pernah ada di fase ini. Ya, di sini justice. Dan di sini juga kamu akan mengerti bahwa kamu nggak bisa lagi diselingkuhi, dicurangin, diperlakukan gak baik dan sebagainya. Dan bottom decknya di sini Ace of Cups, sebuah lembar baru yang sangat indah, sebuah harapan, gerbang berkah, terutama yang berhubungan dengan intuisi, kebahagiaan batin, cinta yang banyak, kasih sayang dan sebagainya. Maka di minggu ini kamu akan belajar merasakan bahwa di sekeliling kamu banyak cinta. Cinta itu nggak hanya mengenai pasangan, tapi juga keluarga, teman-teman kamu, dirimu yang mencintai dirimu juga menjadi sebuah hal yang harus kamu apresiasi. Manjakan diri kamu, berbahagialah dengan dirimu, dan kamu akan baik-baik aja. Perkara kamu akan jatuh cinta lagi dalam waktu dekat, ataukah kamu memutuskan aku mau sendiri dulu, menikmati masa mudaku, pekerjaan aku, kuliah aku, silahkan aja. Karena apapun keputusan kamu mengerti bahwa ini semua sebagai sebuah fase yang pada akhirnya mendewasakan kamu. Dan ya, kamu di sini juga akan berada di fase kamu udah nggak lagi mendoakan yang buruk-buruk ke dia, tapi kamu lebih fokus ke diri kamu. Mendoakan yang baik-baik buat diri kamu, dan ya sudah, biarkan dia dengan hidupnya dia, kamu fokus dengan hidup kamu ya. Dan hal-hal lainnya di sini kita akan lihat bareng. Ada love yourself first. Belum semenit yang lalu aku bilang dirimu, mencintai dirimu. Kalau di sini hargai diri kamu. Kamu itu layak buat dicintai. Sesakit apapun yang kamu rasa, ini tidak sepenuhnya salah kamu. Sekali lagi ya, karena dalam sebuah hubungan, apapun yang terjadi ini bisa jadi adalah kesalahan kamu, kesalahan dia, kesalahan bersama lebih tepatnya. Jadi kamu jangan merasa putus asa, apalagi kalau pasangan kamu sebelumnya mengatakan kamu gak layak dicintai, kamu buruk dan sebagainya. Enggak, kamu layak dicintai, dan orang yang paling pantas untuk mencintai kamu pertama kali adalah dirimu sendiri. Maka di sini setelah kamu nanti siap menjadi diri kamu yang berbahagia, yang pemaaf, yang aktualisasi diri, lebih percaya diri, pekerja keras, mandiri, dewasa, maka kamu akan bisa memancarkan pesona kamu dari sorot mata kamu, senyum kamu, rasa percaya diri kamu. Ini akan menjadi salah satu hal yang menarik dari kamu ya. Jadi di minggu ini coba mulai belajar untuk mencintai diri kamu, apresiasi, makan yang benar, istirahat yang cukup, perawatan sesuai dengan kemampuan kamu ya. Pakai sunscreen lah yang paling basic, pakai pelembab, mandi yang rajin, keramas dan sebagainya. Di sini juga kamu yakinkan diri kamu bahwa kamu itu berharga, kamu layak untuk mencintai, dicintai, berbahagia, aktualisasi diri dan sebagainya, dan kamu layak untuk seseorang yang jauh lebih baik ke depannya. Maka sebelum kamu mencintai orang lain, cintai dulu diri kamu. Oke? Lalu ada baru diomongin ya, kamu layak kok untuk dicintai lagi, karena kamu itu lovable, kamu luar biasa, kamu cantik, kamu ganteng, kamu bisa bertumbuh. Dalam artian kamu sudah bertumbuh dari kamu yang patah hati, dikecewakan, yang mungkin kamu ngerasa kamu dulu pernah bodoh karena kamu mau-maunya aja diselingkuhi, kamu mau-maunya aja memaafkan dia berkali-kali setelah kamu tahu dia ini jahat ke kamu, selingkuh, toksik dan sebagainya. Ya sudah, sekarang dia kehilangan kamu lepaskan dia, dan kamu layak untuk seseorang yang lebih bisa menghargai kamu, menghargai cinta yang kamu berikan, menghargai segala komitmen yang sudah kamu bangun, menghargai kesetiaan kamu juga. Jadi tenang aja, kamu yang sebaik ini layak untuk dia yang lebih baik lagi ya. Kemudian di sini ada reconciliation. Jadi seseorang dari masa lalu sepertinya akan datang lagi ke hidupmu ya. Bisa aja dia, bisa aja mungkin teman masa sekolah kamu yang mungkin lama gak ketemu, ketika ketemu jatuh cinta gitu. Tapi ya kalau misalnya dia ini hadir lagi di hidupmu, hati-hati, karena di reading general tadi, kalau memang intuisi kamu mengatakan tidak, ya sudah, tolak saja. Karena
Kalau misalnya dia ini sudah berkali-kali menyakiti kamu, terutama sudah berkali-kali kamu kasih kesempatan tapi mengulang lagi, ya ini menjadi red flag ya, karena manusia nggak bisa berubah secepat itu. Jadi apakah kamu akan terima dia atau tidak ya terserah kepada kamu. Tapi yang pasti di sini sekali lagi, ini hidup kamu yang paling mengerti. Apakah kamu akan mau dibersamakan dia lagi atau dengan orang baru? Kalau memang dia adalah mantan kamu yang pernah sangat-sangat menyakiti kamu, hati-hati. Jadi kalau mau diterima ya silahkan, tapi kalau kamunya merasa enggak, makasih untuk semua sakit hati yang kamu rasa, aku sudah tidak bisa bersama dengan kamu lagi, ya nggak apa-apa ya. Kemudian di sini ada wedding. Ada sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan di sini. Ya sangat mungkin aja orang yang akan kamu temui lagi adalah orang yang akan langsung mengajak kamu. Enggak sih, maksudnya di sini ketika awal ketemu itu dia dan kamu ini sudah sama-sama di fase yang sudahlah, kalau misalnya kamu hanya menjadikan hubungan ini main-main sekedar penasaran aja, mending gak usah. Tapi kalau rencananya akan menikah, hayu gitu. Sangat mungkinnya kayak gitu di sini. Yang mana dalam artian kamu sudah sama-sama bersama dengan dia mendewasa, sudah melalui juga dia melewati fase-fase yang kurang menyenangkan untuk kedepannya lebih menghargai bahwa cinta-cintaan itu atau kisah cinta gak hanya mengenai manis-manisnya aja, kata-kata I love you, pamer kemesraan di sosmed, lebih dari itu. Karena pernikahan itu isinya nggak hanya itu doang, ada mengenai pola komunikasi, menghargai, menghormati, support, dia support kamu, segala impian kamu support impian dia dan sebagainya. Maka di sini semoga aja segala fase tidak menyenangkan ini akan membawa kamu nanti kepada pernikahan yang bahagia bersama orang yang paling tepat, dan ya di waktu yang paling tepat. Ya, apakah dia orang lama atau orang baru? Ya, terserah kepada kamu ya. Kemudian beberapa kartu lainnya. Romantic feeling. Jadi kalau misalnya ya kamu memutuskan untuk jatuh cinta lagi ya silakan aja. Karena kamu layak untuk bersama orang yang memberikan sisi romantis ia, menghargai kamu, mendengarkan kamu, ya, memberikan yang terbaik buat kamu, yang bisa memacu kamu untuk juga memberikan yang terbaik dari kamu untuk dia, kayak gitu. Jadi ya semoga aja dimulainya sejak minggu ini ya, untuk bekal menuju situasi ini, dan semoga kamu emang akan dibersamakan dengan orang yang memang bisa membawa kamu kepada cinta dan bahagia. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada mengenai kesabaran ya, jadi nggak apa-apa kalau memang sekarang kamu masih di fase yang ingin menghealing atau menyembuhkan dulu patah hati kamu, nggak apa-apa. Kalau kamu ngerasa kamu belum siap buat jatuh cinta lagi, nggak apa-apa. Kalau kamu harus bersabar menunggu dia yang akan membawa kamu ke pelaminan, nggak apa-apa, sabar aja. Nikmati hari-hari kamu, bahagia dengan diri kamu, mencintai diri kamu, mencintai orang-orang di sekitar kamu, keluarga, kucing kamu, teman-teman kamu, dan sebagainya. Karena di sini sekali lagi kamu juga harus mencintai diri kamu di sini, nyaman dengan diri kamu dan sebagainya, dan kamu akan baik-baik saja. Ingat bahwa hal baik akan diberikan kepada mereka yang sabar menunggu. Jadi kamu yakin aja bahwa kamu akan dipertemukan dengan dia di waktu yang paling tepat. Jadi sekarang tugas kamu adalah bersenang-senang dulu dengan hidup kamu. Kemudian di sini ada feeling. Jadi kamu harus menghargai apa yang kamu rasa. Healing diawali dengan feeling. Jadi berbaik hatilah ke diri kamu sendiri dan lembutlah kepada hati kamu. Jadi silahkan aja kalau kamu mau nangis ya. Terutama kalau buat teman-teman di sini yang emang sedang melalui fase yang sangat berat, baru putus, baru disakitin, baru menemukan sebuah fakta yang sangat menyakitkan, nangis aja nggak apa-apa. Ikuti apa yang diinginkan oleh hati kamu. Nangis aja. Kalau misalnya ada yang bilang, halah nangis, drama, nangis gak menyelesaikan masalah. Iya betul, nangis gak menyelesaikan masalah, tapi bisa melegakan hati kamu. Ya, bisa menjernihkan pikiran kamu. Jadi nangis aja. Kalau pingin marah, marah aja ya. Di sini marah-marah sendiri di kamar atau gimana, luapkan segala emosi kamu dengan cara yang baik ya. Tapi jadi hargai segala proses healing kamu ini. Kalau butuh waktu ya nggak apa-apa.
nikmatin aja, walaupun rasanya sakit, nikmatin aja dan kamu akan baik-baik saja. Walaupun seperti melalui malam yang gelap, ada bintang-bintang di sana yang akan menjadi harapannya kamu, yang akan membantu kamu untuk juga sembuh, membawa kamu pada keyakinan bahwa kamu kedepannya akan baik-baik saja, akan dibersamakan dengan orang yang memang sejalan, sejiwa, sefrekuensi dengan kamu, yang membawa kisah cinta yang jauh lebih indah buat kamu ya di sini. Kemudian ada apa lagi? Ada choice. Jadi kedepannya kamu diminta untuk jangan terlalu cemas mengenai masa depan, bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang, dan pilihlah keputusan dengan tepat ya. Jatuh cintalah di saat hatimu sudah siap, jangan jatuh cinta di saat hatimu sedang patah ya. Dan apapun keputusan kamu ke depannya, semoga yang terbaik buat kamu, karena aku lihat ke depannya ada banyak pilihan. Apakah kamu akan memutuskan buat sendiri dulu? Apakah ada beberapa orang yang datang ke kamu dan kamu tinggal tunjuk? Ya, semua terserah kepada kamu, karena bagaimanapun juga kamu yang paling mengerti perasaan kamu. Kamu yang paling mengerti kamu sudah sampai di fase healing atau masih ingin sembuh dulu, kayak gitu di sini. Pastikan sekali lagi ambil keputusan di saat emosi kamu sudah stabil. Jangan mengambil sebuah keputusan besar di saat kamunya lagi sedih, masih marah, masih kecewa, masih sakit hati. Jadi pastikan keputusan diambil ketika kamunya udah bener-bener stabil, udah bahagia, udah bisa memaafkan. Maka keputusan kamu akan menjadi lebih tepat dan membahagiakan kamu. Ada passion. Ya, sepertinya akan ada banyak yang jatuh cinta di minggu ini barangkali, atau mulai bersemangat lagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta ya, yang membuat kamu yakin gak apa-apa patah hati sama dia, biarin aja, semoga bisa menjadi bekal ke depannya untuk dimana aku dibersamakan dengan orang yang lebih layak, yang bisa menghargai aku lebih baik, kayak gitu ya. Di sini kemudian aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Yes, shuffle dulu. Ada ragu di hatiku. Iya, nggak apa-apa, tetap. Jadi gini ya, ketika hatinya lagi patah, otomatis perasaannya nggak karu-karuan. Jadi kalau masih ada ragu di hati kamu untuk tidak mau jatuh cinta lagi, ya nggak apa-apa. Sekali lagi ikuti perasaan kamu, apa yang kamu rasakan, maka memang itulah yang sedang harus kamu perjuangkan. Nikmatin dulu, nggak apa-apa. Perkara teman-teman kamu nyuruh kamu segera jatuh cinta lagi, ya udah, kamu ambil waktu untuk yang terbaik buat kamu, karena hanya kamu yang tahu apa yang terbaik buat kamu. Nah, kamu layak untuk seseorang yang jauh lebih baik dibandingkan dia ya. Jadi ya nggak apa-apa, lalui semua fase ini untuk seseorang yang jauh lebih baik ke depannya. Terutama kalau teman-teman di sini banyak yang sudah memimpikan pernikahan, jodoh yang menghargai, mencintai, setia, yang mau berjuang bersama-sama, kayak gitu ya. Lalu ada, aku tidak bisa melawan perasaan ini lagi. Ya kalau misalnya kamu sekali lagi ingin marah aja, kecewa silahkan, nangis, atau kamu ngerasa kok kayaknya aku udah bisa jatuh cinta lagi ya, kayak silahkan aja, ikuti perasaan kamu. Selama perasaan itu muncul ketika kamunya sudah bahagia, silahkan aja ya di sini. Siapa tahu memang akan ada orang baru yang memang datangnya secepat itu buat kamu. Kemudian ada still hoping about our love story. Ya nggak apa-apa juga kalau misalnya teman-teman di sini ada yang lagi patah hati, atau di sini menemukan fakta kurang menyenangkan mengenai dia, tapi masih ada harapan nih. Aku masih berharap Kak mengenai hubungan cinta ini, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi juga kamu harus pakai logika. Apakah dia ini sudah berkali-kali mengulangi kesalahan yang sama, sudah berkali-kali menyakiti kamu, sudah berkali-kali selingkuh, sudah berkali-kali yang buruk. Nah coba selain mengikuti feeling, pakai juga logika kamu. Karena kalau misalnya dia terus-terusan begitu tanpa ada perubahan sama sekali, ya dia berarti masih belum mau berubah, baik untuk dirinya apalagi buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu di sini melihat perubahan di dia, dianya lebih baik, lebih sabar, kelihatan prosesnya, ya silakan aja kalau kamu ingin
memulai atau mengembalikan memori, kenangan, dan kisah cinta bersama dengan dia, silahkan aja. Kemudian di sini ada, aku takut untuk menceritakan kepada kamu apa yang sebenarnya aku rasa. Jadi di sini kalau teman-teman butuh cerita, cerita aja ke teman kamu, ke dia ya yang udah menyakiti kamu ceritakan aja. Aku tuh kecewa sama kamu begini-begini, silahkan aja. Ya. Karena dengan kamu menceritakan itu, kamu melegakan hati kamu juga sebetulnya. Dan beberapa kartu lainnya di sini. Aku butuh kepastian. Yes, buat teman-teman di sini yang merasa bahwa komitmen itu penting, sebuah kepastian itu penting, yang udah nggak bisa lagi ada di hubungan yang jalanin aja dulu atau hubungan tanpa status, ya silahkan aja kamu naik level menuju sebuah hubungan yang sudah ada statusnya, entah itu pacaran, lamaran, pernikahan, dan sebagainya. Karena segala hal yang terjadi ini membuat kamu mengerti bahwa kepastian itu penting, status yang komit itu lebih penting kan. Jadi ya kalau misalnya kamu di sini ada yang lagi fase pendekatan setelah berbulan-bulan tanpa ada status yang jelas, kamu bisa pertanyakan ke dia, minta ketegasan dia, atau mungkin di sini kamu yang harus tegas kepada diri kamu sendiri. Sampai berapa lama kamu mau menunggu, sampai berapa lama kamu mau bertahan pada sebuah kondisi yang mana nggak jelas statusnya, kayak gitu ya. Terutama di sini mungkin kalau misalnya kamu terjebak pada cinta segitiga, kamu yang harus tegas ke diri kamu sendiri. Kemudian ada ikatan masa lalu antara aku dan kamu. Jadi ya kemungkinannya ya hubungan-hubungan karmik, twin flame. Kamu jangan merasa bahwa ketika banyak orang sekarang ngomongin twin flame ini menjadi sesuatu yang romantis, yang manis, yang indah. Enggak sih. Seringnya sih enggak. Pasangan-pasangan twin flame yang bisa menikah itu hampir mustahil. Sedikit banget. Maka di sini kalau kamu berbahagia dengan hubungan kamu sekarang, atau mungkin di sini kamu merasa bahwa hubunganku ini kayaknya twin flame ya, kamu memang harus ada di fase yang kurang menyenangkan ini. Karena twin flame itu biasanya sesuatu yang sangat menggelora, membara, hasrat gitu ya, yang seperti kobaran api tapi kemudian lenyap gitu aja, dingin banget gitu. Jadi ya biasanya kalau pas life relationship ya biasanya emang kayak gitu. Jadi ngerasa koneksinya tuh kenceng banget, tetapi hantamannya juga biasanya luar biasa. Ya, terutama untuk teman-teman yang berada di twin flame atau karmik, apalagi kalau harus melepas karmiknya itu ya kadang menyakitkan hati sekali. Kemudian ada I'm still coping with my trauma. Jadi ya kalau emang segala patah hati ini membuat kamu trauma dan terluka, butuh waktu yang lebih lama untuk sembuh, ya nggak apa-apa. Kamu ambil waktu untuk bisa menikmati fase ini ya. Tetaplah berbaik hati ke diri kamu. Jangan sampai karena kamu ngerasa kamu disakiti dia, kamu merasa layak juga untuk menyakiti diri kamu, entah dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang gak sehat, atau gaya hidupnya makin gak karu-karuan. Jangan sampai. Jadi lalui fase ini dengan kamunya semakin berbaik hati ke diri kamu sendiri ya. Kemudian ada open your heart, let me in. Jadi sepertinya emang ada nih seseorang ya, seseorang yang sedang menunggu jawaban dari kamu, menunggu kesiapan kamu, menunggu kamu bisa membuka pintu hati dan membiarkan dia masuk ke sana, ke hati kamu, memulai hubungan cinta bersama dengan kamu. Dan seseorang ini sepertinya sih serius sama kamu ya, yang mana ada kemungkinannya punya tujuan yang sama, yaitu pernikahan. Jadi kalau memang kamu ngerasa kamu sudah siap untuk membuka pintu hati, silahkan buka pintu hati kamu ya, seperti kartu Ace of Cups tadi, siap untuk menerima berkah yang baru, orang baru yang datang, kisah cinta yang baru. Dan ya dengan siapapun itu, semoga aja kamu dibersamakan dengan orang yang bisa semakin membahagiakan kamu, menghargai kamu, menjadi support system terbaiknya kamu. Oke, buat teman-teman di sini itu yang bisa aku reading mengenai minggu ini ya. Semoga yang terbaik dan semoga berbahagia. Klaim semua energi positifnya. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.